Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kali ini adalah tips agar Allah selalu care dengan kehidupan kita. Dalam kehidupan yang penuh tantangan ini, ada satu harapan yang selalu ada dalam hati seorang mukmin, yaitu agar Allah selalu menjaga dan peduli atau care ya istilahnya untuk zaman Gen Z ini. Dengan hidup kita, banyak dari kita yang mencari perhatian, perlindungan, dan kasih sayangnya. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana agar Allah selalu peduli dengan kehidupan kita. Menjaga hubungan dengan Allah melalui ibadah yang konsisten. Hal pertama dan yang paling penting adalah menjaga ibadah kita kepada Allah. Bukan hanya sekedar kewajiban, namun ibadah juga sebagai cara kita berkomunikasi dengan Allah. Dalam ibadah kita, Allah melihat keseriusan, ketulusan, kesungguhan kita. Dan juga kunci dari ibadah yang membawa kita dekat dengan Allah adalah konsistensi. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang konsisten, amalan yang continue atau terus menerus walaupun sedikit. Oleh karena itu, agar Allah selalu care dengan kita juga harus menjaga sholat 5 waktu yang tepat waktu, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya dengan penuh keikhlasan. Dengan menjaga ibadah, hati kita akan senantiasa terhubung dengannya. Udah otomatis terkonek. Memperbanyak doa dan mohon pertolongan juga hanya kepada Allah. Salah satu cara yang membuat Allah peduli dengan hidup kita adalah dengan selalu memohon hanya kepada Allah. Allah itu sangat menyukai hamba yang berdoa dan meminta pertolongan. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Doa adalah bentuk pengakuan bahwa kita sebagai hamba lemah yang membutuhkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan berdoa, kita menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah. Jangan hanya berdoa ketika kita ada kesulitan saja. Ini banyak sekali terjadi. Meminta ketika kita sulit, ketika kita sedih, baru ingat Allah. Tetapi jadikanlah doa sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam suka maupun duka, kita harus senantiasa konsisten berdoa, meminta kepadanya, meminta kepada Allah. Bersikap tawakal. Apa itu tawakal? Berserah diri, betul sekali. Berserah diri kepada Allah dalam setiap urusan. Tawakal tawakal sikap menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah kita berusaha dengan sebaik mungkin, dengan secara maksimal. Dengan sikap tawakal, kita tidak akan merasa cemas yang berlebihan tentang masa depan atau hasil dari usaha kita. Tawakal tidak berarti pasrah, tetapi berarti menyerahkan hasil kepada Allah setelah berikhtiar. Kemudian menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, yakni minan nas, hablum minan nas. Selain menjaga hubungan baik dengan Allah, sangat penting bagi kita untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Rasulullah SAW pun mengajarkan kita bahwa hubungan dengan manusia sangat penting dalam Islam. Menjaga silaturahmi, berbuat baik, membantu yang membutuhkan, dan menjauhi konflik adalah beberapa cara agar kita dicintai Allah. Kemudian menghindari maksiat dan senantiasa bertaubat. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya yang bertakwa dan menjauhi perbuatan maksiat. Maksiat atau perbuatan dosa adalah penghalang terbesar bagi seorang untuk mendapatkan rahmat dan perhatian dari Allah. Ketika kita melakukan dosa, hubungan kita dengan Allah menjadi renggang. Namun Allah Maha Pengampun, Ia selalu membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya yang bertaubat.
Oleh karena itu, agar Allah selalu peduli dengan kita, kita harus berusaha untuk menjauhi perbuatan dosa dan segera bertaubat jika melakukan kesalahan. Kemudian, memperbanyak amal kebaikan dan sedekah. Amal kebaikan dan sedekah adalah salah satu cara paling efektif untuk menarik perhatian dan kasih sayang Allah. Allah pun sangat mencintai orang-orang yang dermawan, yang tidak hanya peduli kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Dengan berbuat baik dan bersedekah, kita juga menunjukkan bahwa kita peduli kepada sesama. Dan sebagai balasannya, Allah akan peduli dengan hidup kita juga. Selain itu, sedekah juga dapat menjadi penolak bala dan memperlancar rezeki kita. Banyak sekali bentuk amal kebaikan yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari, di antaranya menolong orang yang kesusahan. Menolong adalah perbuatan terpuji yang sering diajarkan oleh orang tua, oleh guru-guru kita. Bahkan dalam Al-Quran, manusia telah diperintah Allah untuk menolong, untuk tolong-menolong. Kemudian selalu bersyukur. Bersyukur adalah juga sikap yang harus dilakukan setiap semua mukmin. Bersyukur merupakan bentuk rasa terima kasih makhluk kepada Tuhan atas nikmat yang sudah diberikan. Kemudian berkata baik. Berkata baik adalah tindakan yang jika dipikirkan akan terlihat sangat mudah. Namun pada faktanya masih banyak sekali orang yang sulit untuk melakukan tindakan tersebut. Apalagi di zaman sekarang ini, yang makin berkembang kata-kata yang tidak berarti malah cenderung kasar. Berkata baik kepada sesama merupakan salah satu contoh amal kebaikan yang harus diterapkan. Dengan berkata baik, lisan tidak akan menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Kemudian hal-hal kecil lain seperti memberi makan hewan. Selain berbuat baik kepada sesama manusia juga harus berbuat baik kepada makhluk hidup yang lain seperti hewan. Salah satunya amal kebaikan pada hewan dengan memberinya makan ketika kita bertemu di jalan. Kemudian merawat dan menyirami tanaman itu juga salah satu contoh perbuatan terpuji kepada makhluk lain. Kemudian mengamalkan ilmu adalah contoh amal jariah. Ilmu yang kita amalkan akan menjadi pahala yang terus mengalir hingga ke akhirat nanti. Sungguh luar biasa ini mengamalkan ilmu. Kita mengajarkan sesuatu kebaikan kepada orang, kemudian orang itu mengamalkannya. Sungguh dahsyat. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah, itu juga menjadi salah satu contoh amal kebaikan yang harus diamalkan setiap hari. Sedekah sebetulnya itu juga masih masuk dalam amalan yang baik yang dapat dilakukan. Sedekah juga memiliki makna yang luas juga, setiap orang dapat melakukannya. Sedekah tidak dibatasi dalam bentuk materi yang hanya orang-orang mampu dan kaya bisa melakukannya. Ucapan yang menyejukkan hati atau senyum simpati kepada orang lain juga merupakan sedekah. Tidak dipersoalkan sedekah itu banyak atau sedikit, berupa materi atau bukan. Tapi yang penting ialah hasrat, niat suci untuk mengukir jasa baik sepanjang hidup. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah mengisyaratkan betapa luasnya lapangan amal kebijakan bagi seorang muslim. Setiap orang dapat berpartisipasi. Sedekah berfungsi merekat hubungan antar manusia berlandaskan rasa empati, kasih sayang, dan persaudaraan. Memberi adalah sumber kebahagiaan. Seorang muslim merasa bahagia jika dapat membahagiakan orang lain di sekitarnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha memperhatikan hamba-hambanya. Namun, agar Allah selalu care dengan hidup kita, ada usaha yang harus kita lakukan, mulai dari menjaga ibadah, memperbanyak doa, bersikap tawakal, menjaga hubungan baik dengan sesama, menjauhi maksiat, hingga memperbanyak amal kebaikan dan sedekah. Ketika kita berusaha untuk dekat kepada Allah, Allah akan semakin dekat dengan kita juga. Semoga kita semua selalu berada dalam perhatian dan kasih sayang Allah, sehingga hidup kita penuh dengan keberkahan
dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya gitu saja teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya ada di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.